Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar angkat bicara soal dinamika yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Cak Imin, sapaannya, mengaku prihatin dan menilai situasi tersebut membuat warga NU terpukul. Kita prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa, kok begini? Ujar Cak Imin saat ditemui usai menghadiri Kemah Nasional Pemuda Lintas Iman di Cibubur, Sabtu, 29 November 2025. Menurutnya, warga NU kini menunggu kejelasan dan penyelesaian yang elegan dari struktur organisasi. Karena itu, ia meminta publik tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi. Nanti kita tunggu saja, tegasnya. Gus Yahya bicara soal dugaan sabotase, usai dirinya dipecat sebagai Ketum PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, KH Yahya Holil Stakuf alias Gus Yahya merespons dugaan sabotase digital dalam penerbitan surat edaran pemberhentiannya sebagai Ketua Umum. Tuduhan sabotase tersebut mulanya disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wasekjen PBNU, Nur Hidayat, dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis, 27 November 2025. Gus Yahya tidak membenarkan tuduhan bahwa dia menyabotase dua akun yang memvalidasi surat pemberhentiannya. Ia menjelaskan, kegagalan proses validasi surat itu terjadi karena platform tersebut bisa mendeteksi ada pelanggaran atau ketidaksesuaian antara isi surat dan algoritma yang ada dalam platform persuratan tersebut. Pasalnya, menurut Yahya, program persuratan PBNU itu didesain secara komprehensif, dilengkapi dengan algoritma, dan dibantu Artificial Intelligence atau AI. Algoritma yang ada di dalam program tersebut, katanya, bisa membaca parameter konstitusi dan regulasi yang ada dalam organisasi NU. Sehingga, apabila surat yang akan dibubuhi tanda tangan dinilai melanggar aturan organisasi, maka program secara otomatis akan membunyikan alarm atau peringatan berbahaya. Kenapa kemudian ada surat yang tidak bisa distempel? Karena ada alarm dalam sistem digital itu yang menyatakan bahwa ini surat menyelisihi sistem konstitusional kita, kata Yahya, dalam konferensi pers di gedung kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Maka kemudian kita blok surat edaran, supaya tidak keluar karena ini soal kredibilitas organisasi seluruhnya, tambah Yahya. Terkait hal itu, Yahya menyoroti surat pemberhentian dia sebagai Ketua Umum PBNU. Ia mengklaim surat itu sejak awal tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga NU. Maka, menurutnya, hal yang wajar apabila sistem persuratan tidak memvalidasi surat itu. Jadi, ini soal karena memang menyelisihi. Kalau tidak menyelisihi, ya lolos, ucap Ketua Umum PBNU itu. Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wasekjen PBNU, Nur Hidayat, membeberkan kronologi sabotase sistem dikdaya persuratan PBNU. Sabotase ini terjadi seusai KH Yahya Holil Stakuf alias Gus Yahya dipecat dari jabatan Ketua Umum PBNU. Katib Syuriah PBNU, KH Sarmidi Husna, menegaskan bahwa surat edaran PBNU nomor 4785 PB02A2100199/11/2025 adalah sah dan berlaku. Termasuk pada poin yang menyatakan KH Yahya Holil Stakuf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Jika ada keberatan terhadap keputusan tersebut, KH Sarmidi menegaskan bahwa jalur yang disediakan adalah Majelis Tahkim NU, sesuai Peraturan Perkumpulan NU nomor 14 tahun 2025 tentang penyelesaian perselisihan internal. Diberitakan sebelumnya, isu pemakzulan Gus Yahya tengah menjadi perbincangan publik beberapa waktu belakangan. Pengurus Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, resmi memberhentikan KH Yahya Stakuf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Pemberhentian tersebut disampaikan melalui surat edaran nomor 4785 PB02A2100199/11/2025 tentang tindak lanjut keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. Surat bertanggal 25 November 2025 tersebut ditandatangi oleh Wakil Rais AM PBNU KH, Afifuddin Muhajir dan Katib AM PBNU KH, Ahmad Tajul Mafatihir, bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH Yahya Holil Stakuf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU, maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, tulis surat tersebut. Dalam surat tersebut, PBNU akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan pimpinan dari PBNU. Untuk selanjutnya,
Selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, tambah keterangan surat tersebut. Awan PBNU KH Abdul Muhaimin membenarkan surat tersebut beredar di kalangan pengurus PBNU. Valid. Sudah beredar luas di WAG jaringan Nahdien, katanya kepada tribunnews.com, Rabu, 26 November 2025. Dalam surat tersebut, Abdul Muhaimin mengatakan bahwa Gus Yahya tidak boleh lagi mengatasnamakan PBNU dan tidak boleh mengatasnamakan PBNU serta menggunakan fasilitas PBNU. Itu yang beredar, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.